masjid, kemudian Rasulullah SAW mendapati seorang laki-laki sahabat itu sedang duduk melamun, merenung. Ditanya oleh Rasulullah, sedang apa yang kau perbuat ya Abizar? Apakah kau sedang baca Quran? Abizar menjawab, tidak ya Rasulullah. Zikir? Bukan ya Rasul. Terus kamu sedang berdoa? Bukan ya Rasul. Sedang itikaf? Tidak ya Rasul. Terus kamu lama-lama duduk di masjid sedang buat apa? Saya ini banyak hutang ya Rasul. Ini sahabat Rasulullah banyak hutang duduk di masjid, Pak. Makanya kalau puan-puan banyak hutang duduk di surau, insya Allah tak akan lunas-lunas. Ini sahabat zaman dulu lah, sahabat ketika banyak hutang masuk ke masjid. Kenapa kau datang masuk ke masjid, kata Rasulullah? Begini ya Rasul, ketika saya duduk di rumah, ramai orang-orang nagih hutang. Kemudian kita pusing-pusing berjalan ke pasar malam kemana-mana, jumpa ada yang nagih hutang. Akhirnya saya memutuskan untuk duduk di masjid, sebab orang jarang datang ke masjid. Zaman dulu kan. Kalau zaman sekarang lebih teruk. Rasulullah tersenyum. Kemudian Rasulullah, maukah aku bagi satu doa agar hatimu tenang, boleh bayar hutang? Nah, ini doa ini bukan doa untuk supaya kita lunas, tetapi kata Rasulullah, maukah aku bagi satu doa agar hatimu tenang, supaya kamu boleh cari kerja, cari duit dengan hati tenang. Mau ya Rasul? Semangat kan dibagi doa sama Rasul. Kemudian Rasulullah bersabda, aku bagi satu doa yaitu yang sering kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ini doa supaya tenang hati, kemudian kita boleh kerja dengan baik dan lunas hutang. Ini Rasul yang ajar. Cerita riwayatnya seperti itu. Tetapi di dalam doa ini kan ada 8 penyakit. Yang paling utama penyakitnya yang bersambung dengan hadis tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hamdi. Ya Allah, lindungilah aku, jauhkanlah aku daripada penyakit yang pertama, yaitu penyakit gelisah, ragu-ragu. Jadi ketika kita berdoa Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal hazan, mesti paham, tahu apa arti yang ada di dalam doa tersebut. Kalimat isti'anah, kalimat la haula boleh menghilangkan 99 penyakit atau musibah atau bala. Yang paling ringan yaitu musibah, ragu-ragu atau gelisah atau susah hati. Gelisah, susah hati, itu penyakit. Yang kedua, kekuatan dan keistimewaan yang Rasul ajar daripada kalimat isti'anah atau kalimat la haula, yaitu itu yang kedua ya. Yang pertama tadi menolak 99 bahaya. Yang kedua yaitu menjadi pintu masuk surga. Qala Nabi Muhammad SAW an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adulluka ala babin min abwabil jannah. Qala ma huwa? Qala la haula wala quwwata illa billah. Rawahu Ahmad wa Tabrani. Artinya dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan kamu salah satu pintu masuk surga? Dia itu tiada lain adalah la haula wala quwwata illa billah. Salah satu pintu masuk surga memperbanyak zikiran kalimat la haula wala quwwata illa billah. Bukan hanya salah satu masuk pintu surga buat perempuan mengizinkan suaminya kawin lagi. Itu pun salah satu, Bu. Ya, betul tak, Pak? Setuju kan? Iya kan? Jadi kalau istri kita mengizinkan kita kawin lagi, ompong calon ahli surga. Baik, betul lah. Setuju, Bu?
Tak ada yang macam ini, tak ada. Padahal sudah Allah bagi ini. Pintu surga macam sekarang ini mungkin pintu surga kecil kan. Tetapi kalau kita mengizinkan suami kita kawin lagi, dipukul lebar. Surga buat istri yang mengizinkan suaminya kawin lagi. Setuju? Wali surga pun tak setuju. Yang setuju tuan-tuannya. Fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum 'alla ta'dilu fawahidatan. Silakan nikahi olehmu perempuan-perempuan itu matna wa thulatha wa ruba'. 2, 3, 4. Yang 4. Mau 2, mau 3, mau 4. Silakan. Betul Pak? Baik Allah. Tetapi ingat, tidak sampai di situ yang namanya dalil Allah. Fa in khiftum 'ala ta'dilu fawahidatan. Kalau tidak boleh berbuat adil, fa wahidatan, maka wajib satu. Setuju Bu? Tapi memang baik. Kalau tidak boleh berbuat adil, satu baik, hiji baik. Satu saja. Ini dari Allah. Betul. Tapi saya lihat baru berapa? Baru satu. Nah dulu, insya Allah. Tapi takkan di sini lah. Nanti di surga, amin. Satu pun penimbangan. Tapi habisnya. Kalau sekarang bisa saya sudah punya 2, oke, alhamdulillah. Sebab orang yang tidak mempunyai istri, kalau beribadah Allah bagi pahala 1. Ada yang bisa di sini? Kok semuanya jawab ada? Apa ini? Ada yang bujang ada, semua jawab ada, semua serempak. Yang bujang itu kalau ibadah itu Allah bagi pahala 1 Pak. Orang bujang kan? Kalau punya istri 1. Ketika kita beribadah, apapun ibadahnya, maka Allah bagi pahala double. Teman, punya istri 1. Punya istri 2, Allah akan bagi pahala triple. Itu ya? Triple. Punya istri 3, kebabel. Setiapnya memangnya mudah, punya istri 2, 3 itu mesti adil. Kalau tidak adil, apa hukumannya? Neraka. Satu pun amanah dari Allah. Kalau kita boleh berbuat adil, boleh membawanya, itu amanah. Pintu masuk surga sebagai orang yang menjadi pimpinan.